صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله تعالى: لقد كانت في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يا رب وارحم بشيخنا بالبدل وصب في قبره الرحمات والنعم بجاهه ربنا حصل مقاصدنا واختم بخاتمة الحسنى مع السلام وصل يا ربنا على النبي الهاشمي والآل وصحبه والأتباع كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختص قوما لمحبته وأقام قوما لخدمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ورقة قليلة تحتوي على معاني جزيلة ومناكب عزيزة للعارف الرباني والعالم الصمداني أبي البدل الذي يتبعه التالي ويرجع إليه الغالي، شيخ الطريقة السمانية بالمنطق البنجرية الشيخ محمد زين بن عبد الغني، وسميناها بغية المحبين. ونسأل الله الكريم المنان ونتوسل بنبيه وسيد ولد الإثنان ليجعل نفعها دائم السيلان بيننا وبين الإخوان من وقتنا هذا إلى آخر الزمان ويبلغنا بها إلى فسيح الجنان دار النعمة والامتنان. آمين يا رب العالمين. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang telah memilih ia akan satu kaum untuk mencintainya dan mendirikan ia akan kaum yang lainnya untuk berkhidmat kepadanya. Salawat dan salam atas semulia Nabi dan Rasul, junjungan dan penghulu kita Nabi yang sangat dipercaya, dan atas keluarganya dan sahabatnya sekalian. Adapun kemudian daripada itu bermula kitab ini adalah beberapa lembar yang sangat sedikit namun mengandung makna yang banyak. Ia adalah sebuah manakib yang sangat mulia bagi seorang arif Rabbani dan alim Somadani, yaitu Abil Badali yang menjadi ikutan bagi orang yang di belakangnya dan tempat kembali bagi orang yang terkemudian. Syekhut Tariqah Sammaniyah di negeri Banjar, yaitu Syekh Muhammad Zain bin Abdul Ghani radhiyallahu anhu. Dan kami beri nama beberapa lembar yang ini dengan Bughyatul Muhibbin, yakni suatu yang sangat digemari oleh para pecinta. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang amat pemurah lagi amat memberi karunia, dan juga kita bertawassul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjadikan manfaatnya terus mengalir di antara kita dan di antara saudara-saudara kita dari sekarang hingga akhir zaman, dan mengumpulkan akan kita semua ke dalam surga yang luas tempat segala nikmat dan kesenangan. Adapun sebelum kita membaca manakib wali-wali Allah sebagaimana disebutkan di dalam manakib Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Samman Al-Madani, maka hendaklah kita terlebih dahulu berbaik sangka dengan mereka agar kita mendapatkan berkah dan amdad dari mereka, dan hendaklah kita menjauhi dari berburuk sangka kepada mereka karena mengakibatkan jauh dari mendapatkan berkat dan amdad dari mereka, sekalipun kita sudah berkhidmat kepada mereka itu selama 100 tahun lamanya. Bermula berbaik sangka kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya dan hamba-hambanya yang saleh itu adalah wajib menurut ijma'. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khaslatani laisa faqahuma syai'un minal khairi husnul dhan billah wa husnul dhan bi ibadillah, wa khaslatani laisa dunahuma syai'un minasy syarri su'id dhan billah wa su'ud dhan bi ibadillah. Yaitu dua perkara yang tidak ada di atasnya sesuatu yang lebih baik daripada pekerjaan itu, yaitu sangka baik terhadap Allah Ta'ala dan terhadap hamba-hamba Allah Ta'ala. Dan tidak ada dua perkara yang lebih jahat daripada pekerjaan itu kecuali yaitu buruk sangka terhadap Allah dan terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbi warham li Syekhina Abil Badali wa subba fi qabrihi rahmata wan ni'ami bijahihi rabbana hasil maqasidana wa akhtim bi khatimatil husna ma'a salami wa salli ya rabbana ala nabil hasimi wal ali wa sahbi wal atba'i kullihim. Qala Allah Ta'ala wal baladu at-tayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih wal ladzi khabusa la yakhruju illa nakida kadzalika nusarrifu al-ayati liqaumin yashkurun. Dan bermulah tanah yang baik dan subur itu mengeluarkan ia akan tanaman yang tumbuh subur dengan izin Allah, dan tanah yang tidak subur tidak akan mengeluarkan tanaman kecuali sulit tumbuhnya. Demikianlah seperti apa yang telah kami jelaskan dari ayat-ayat yang kami kepada orang-orang yang bersyukur. Bermula nasab radhiyallahu anhu dari pihak ayahnya adalah Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Samman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Alim al-Allama Mufti Muhammad Khalid bin Alim al-Allama Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.
Dan bermula nasabnya radhiyallahu anha dari pihak ibu adalah Masliyah binti Sofiyah binti Muhammad binti Iyang binti Muhammad Yusuf bin Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Alimul Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka berkumpul nasab orang tuanya radhiyallahu anhu pada datuknya yang kelima, yaitu Al-Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid. Dan adalah radhiyallahu anhu ketika di dalam kandungan ibunya, maka ibunya radhiyallahu anhu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah yang melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuannya. Dan juga ketika ibunya radhiyallahu anhu sedang mengidam ingin memakan akan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah akan keinginan itu di dalam mimpinya, sehingga keinginan sudah tidak lagi manakala ia bangun daripada tidurnya. Dan ketika mendekati masa kelahirannya radhiyallahu anhu pada waktu itu, yaitu negeri Banjar di dalam penjajahan Jepang tahun 1942. Ketika beliau lahir, beliau pindah di Tenggulirang. Kenapa? Karena Tenggulirang adalah satu tempat yang tidak pernah dimasuki oleh tentara Jepang. Karena waktu itu di kampung Tenggulirang itu ada seorang ulama besar, yaitu Guru Haji Abdurrahman, atau yang terkenal dengan Guru Abdurrahman Adu, seorang wali besar. Jadi tidak bisa dimasuki oleh Jepang. Maka ketika sekitar jam 2 malam Rabu 27 Muharram 1361 atau bertepatan dengan 11 Februari 1942, yaitu waktu Masehi. Ketika itu beliau dilahirkan. Ketika beliau lahir, mata beliau tidak hanya terpejam dan tidak menangis seperti kebanyakan bayi yang lahir. Maka serta tubuh beliau itu dalam keadaan biru, hingga nenek beliau yang bernama Salbiyah. Salbiyah ini adalah ibu daripada Abdul Ghani lah, nenek dari pihak abah beliau, mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Dan dengar berkat doa daripada Tuan Guru Haji Abdurrahman, yaitu Haji Abdurrahman Adu, maka tubuhnya radhiyallahu anhu berangsur-angsur merah seperti warna bayi kebiasaan, dan tangisan pun mulai terdengar. Tapi ketika itu beliau tidak mau menyusu, akhirnya dibawa ke tempat Guru Haji Abdurrahman Adu sehingga mengisap lidah daripada Guru Abdurrahman Haji Adu. Tapi tidak terus menerus ya seperti yang diceritakan orang, tidak. Cuma ketika beliau tidak mau menyusu kepada ibu beliau, dibawa ke tempatnya Guru Abdurrahman Adu sehingga mengisap sampai puas. Dalam riwayat sekitar 4 kali isapan. Habis itu ketika sudah mau menyusu kepada ibunya, sudah tidak mau isap ke lidah itu lagi. Kalau yang cerita yang beredar kan sampai beliau besar, enggak, cuma 4 kali atau 5 kali dalam riwayat yang diceritakan oleh guru dahulu lah. Nah kemudian setelah berapa hari, baru beliau pindah ke Keraton Martapura. Ketika itu tidak seperti zaman sekarang lah. Kalau zaman Jepang itu luar biasa, artinya zaman yang sangat tidak nyaman. Akhirnya beliau dibawa oleh keluarganya dengan memakai motor jamban. Hari kita nggak bisa melihat juga motor jamban seperti apa lah, motor jamban. Dan waktu itu dikawal dengan seorang Habib, yaitu Habib Usman Al-Idrus. Tapi itulah keberkahan yang diberikan Allah Ta'ala. Jadi dibawa oleh Tenggulirang sampai keraton itu tidak pernah di stop oleh tentara Jepang. Seakan-akan mobil itu tidak pernah ada lewat. Ini termasuk kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah akhirnya beliau tinggal di keraton di tempat rumah keluarga lah, rumah keluarga. Karena rumah itu tidak ada yang mendiaminya. Kalau kisah Guru Bahari dianggap bahwasanya rumah itu angker. Karena lawas tidak didiami, akhirnya tidak ada yang mendiami. Nah, rumah ini adalah warisan daripada Eyang tadi, nasab dari ibunya tadi. Nah, jadi di situ didiami oleh beliau, nenek beliau Salbiyah, dan guru ketika itu namanya waktu kecil yaitu Kusairi. Dalam keadaan yang serba kekurangan lah, sudah zaman waktu itu luar biasa. Jepang kejamnya luar biasa, dan memang beliau dalam keadaan kekurangan. Ketika beliau umur 2 tahun, lahir lagi adik beliau, yaitu namanya Ahmad Ghazali. Ketika sudah
beliau umur 2 tahun, ada salah satu daripada keluarga daripada mama guru itu ada yang kerja di Jakarta, ya kerjanya gosok intan juga, ada kebiasaan. Nah, akhirnya dibawalah orang tua beliau Abdul Ghani ini ikut ke Jakarta untuk kerja juga, mengadu nasib. Berangkat di Jakarta selama cuma bertahan 4 bulan karena kepikiran dengan anak. Akhirnya kata sepupu beliau yang mengajak tadi, ya, daripada kamu di sini bekerja tidak karuan rasa, ya sudah pulang. Membawa oleh-oleh, membawakan cukup oleh-oleh itu untuk beli satu baju, yaitu baju bayi untuk adiknya guru Ahmad Ghazali. Nah, sampai pulang ke rumah ketika itu di Banjar dilanda wabah malaria, termasuk adik guru itu kena wabah malaria. Ketika sampai pulang ke rumah, pas orang hanyar tuntung menguburkan adik beliau Ahmad Ghazali. Jadi sampai di rumah ternyata hanyar selesai menguburkan adik beliau yang dikubur. Tapi itulah orang-orang Bahari. Kenapa jadi kata guru Bahari, kenapa jadi orang Bahari itu ilmu tauhid itu lengket di dalam hati? Kenapa? Karena zaman Bahari bila ketemu yang dipenderakan tauhid. Kalau kita zaman ini untuk dipenderakan yang lain sudah. Nah, ima duit, ima bini, ya kan? Nah, kalau orang Bahari ketemu tauhid, ketemu dengan yang dibawa tauhid, akhirnya apa? Lengket dalam hati. Nah, setelah waktu itu 1942 pimpinan Pondok Darussalam itu diambil oleh Jepang dijadikan markas. Jadi waktu itu tidak ada pengajaran Darussalam. Akhirnya belajar di rumah masing-masing guru. Adapun zaman Belanda itu masih boleh karena pendiri pertama yaitu Guru Haji Jamaluddin lah. Ini Guru Haji Jamaluddin ini adalah orang yang sempat belajar dengan Kiai Khalil Bangkalan. Dan sempat beliau mondok di Jawa. Nah, beliau ini termasuk sempat juga mondok di pondoknya Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, setelah beliau pulang, beliau ini termasuk ikut dalam Syarikat Dagang Islam Umar Said. Nah, pulang ke Banjar, akhirnya beliau termasuk anggota Syarikat Dagang. Nah, dikumpulkan pedagang-pedagang, akhirnya beli tanah, dibangunlah pondok pertama Darussalam itu. Cuma bentuknya masih majelis taklim. Nah, kemudian periode kedua dipimpin oleh Guru Haji Hasan bin Ahmad. Nah, kemudian setelah itu diambil Jepang sudah. Jepang diambil Jepang, dijadikan markas Jepang, berhenti pembelajaran waktu itu. Nah, habis itu ketika beliau sudah umur 5 tahun, 6, 7 tahun, 8 tahun, nah mulailah beliau masuk di pondok pesantren Darussalam. Itu sudah diambil alih lagi karena waktu itu sudah habis penjajah Jepang, Belanda lagi. Nah, awal-awal belajar inilah kalau Bahari Darussalam itu sampai sekarang. Kalau Bahari tingkatannya itu ada tahdiri itu 3 tahun. Ibtidak 3 tahun, sanawiyah 4 tahun. Nah, makanya kata guru Bahari, sanawiyah Bahari sama dengan aliyah sekarang. Sanawiyah 4 tahun. Jadi kalau sudah tuntung sanawiyah habis sudah. Jadi jumlahnya 10 tahun. Tahdiri 3 tahun, ibtidak 3 tahun, sanawiyah 4 tahun. Nah, awal-awal sekolah inilah ngaran kehidupan sempit lah zaman Bahari. Jadi waktu itu sambil begawi, hanya datang merina beliau Guru Seman, tahu nih bahwasanya anak ini mau diarahkan ke dunia apa ke akhirat. Kalau misalnya dunia dan akhirat tidak bakalan bisa. Diibaratkan seperti botol uyah kan ujungnya sempit. Nah, jadi kalau masuk dua-duanya dengan akhirat itu tidak bakalan bisa. Dunia dan hanya yang disuruh menakoni siapa? Yaitu nenek beliau. Kenapa? Kalau abahnya disuruh nakoni, orang tua disuruh menanyakan, kenapa? Takutnya anak ini tidak berani menjawab. Akhirnya berdusta. Aku anggap. Nah, tapi kalau neneknya lebih cepat. Akhirnya beliau milih sekolah. Akhirnya dikatanya, kalau kamu milih sekolah, ya seadanya, baju cuma selembar. Tapi selembar tidak bisa pakai selawar dalam. Nah, kopiah ditukarkan yang tinggi. Korban hitam kan tinggi. Jadi setiap tahun bila sudah agak buruk-buruk ini lah, gunting, lipat, jahit lagi. Sampai 2, 3 kali, 4 kali
lipat jahit ini hanya bisa nukar sebutir lagi. Nah, ini masa-masa sulit beliau lah. Jadi sampai-sampai dikisahkan bahwasanya rumah yang tinggali beliau itu sampai bisa melihat langit karena banyak lubang. Tempeli 1, 2 lagi lubang. Sampai dalam riwayat bahwasanya beliau itu pernah hujan, akhirnya cari tempat di sudut ruangan yang tidak kena hujan. Di situ berkumpul sudah. Saking luar biasa miskinnya. Jadi kalau dikisahkan bahwasanya ketika beliau sekolah itu pagi sebelum berangkat minum air hangat. Istirahat pulang lagi minum hangat. Kenapa? Karena kada bisa nukar makanan. Bahkan selama, kata Guru Bahri, selama kehidupan beliau mulai 42 sampai 61 itu kadang-kadang bisa beli nasi bungkus dibagi 4 untuk orang di rumah. Jadi luar biasa lah. Jadi dibelikan baju itu memang dipilih warna coklat. Kenapa? Supaya tidak kelihatan kotornya. Karena baju cuma 1. Makanya pernah beliau datang, merina beliau, paman beliau datang ke rumah membawai guru ini waktu masih kecil, membawai nonton bioskop. Sudah nonton bioskop. Sebenarnya abahnya ini berat untuk melepas, tapi karena kada nyaman dengan mana sudah dilepas. Sampai nonton bioskop belum mulai ternyata lampunya mati. Bahari kan pakai genset. Nah, gensetnya rusak. Nah, akhirnya tidak sempat diputar, pulang. Setelah berapa hari ternyata bioskopnya itu runtuh lagi. Nah, akhirnya pas ada pasar malam, neneknya ini merasa kasihan, ya sudah, aku bawa nonton aja. Ada layar tancap kan. Jadi pas duduk waktu itu kalau kada salah kata guru filmnya itu King Kong. Film King Kong Bahar itu nah. Jadi pas sudah mulai main ternyata basah. Pada lawan neneknya nih basah tapi nah dicium ternyata mungkin orang kencing di sana ngalir kena tapih beliau. Tapi cuma 1. Langsung pulang. Enggak jadi. Ini memang orang yang sudah dijaga. Kenapa? Karena waktu neneknya beliau Salbiah ini beelang dibawa oleh ponakannya ke tempat guru Anang Ilmi dalam pagar. Minta doakan supaya ada orang-orang di rumah yang jadi orang besar. Apa kata guru Zainal Ilmi? Di rumah pun ada 1 pun, pelihara pun. Kata beliau, zaman Bahari kan bahasanya kayak itu. Di rumah itu ada 1 pelihara. Akhirnya dipikir siapa di rumah. Tidak ada yang lain, yaitu Kusairi. Waktu mengarang beliau belum ganti lah. Nah habis itu dijaga betul-betul. Bahkan ketika beliau ngaji waktu masih kecil kepada guru Hasan di Pesayangan, itu setiap hari disangui minyak gas oleh orang tua beliau, 1 botol kerating dan itu. Untuk apa? Untuk mengisi di lampu tempat mengaji tadi. Nah itu pun tidak dilepas seperti itu. Jadi abah beliau itu ngikutin dari belakang sampai betul masuk ke rumah guru baru tinggal. Nah ini karena apa? Karena sudah tahu ini calon orang besar. Tapi kalau tidak dijaga mulai kecil hancur. Jadi pengawasan orang tua. Nah sampai beliau akhirnya naik tahdiri kelas 1. Sampai beliau tuh ingat guruku kelas 1 Bahari itu guru guru Salman ya. Nah naiklah tahdiri kelas 2 yaitu guru daripada Abdul Hamid Husin. Abdul Hamid Husin ini waktu kata guru Bahari terkenal orangnya Singapodium, sering diundang secara maksana kemarin. Tapi meninggal tidak sampai 40 tahun umurnya meninggal. Nah, kemudian kelas 3 tahdiri diajar oleh Guru Muhammad Zain. Guru Muhammad Zain ini anak daripada pendiri ketua Darussalam periode kedua sebelum zaman Jepang. Ini yang mengajar kelas 3 tahdiri. Nah, kemudian naik kelas 3 1 tidak, 2 tidak. Nah, kelas 1 sanawiyah beliau sempat tidak naik, bukan tidak naik, beliau ingin mengulang karena merasa nilainya tidak bagus, mengulang. Jadi beliau sekolah selama 11 tahun lah, karena mengulang di kelas 1 sanawiyah itu, tapi sudah mukri, beliau sudah bisa baca kitab. Nah, ketika itu Guru Anang Syarina Arif sudah mengajar di Darussalam. Tapi waktu itu pimpinan Darussalam masih Guru Abdul Qadir Hasan, guru Tuhan. Nah, jadi Guru Anang Syarina Arif keliling di Darussalam karena kitab sidin banyak di rumah. Abah Anang Syarina ini banyak isi kitab, tapi beliau bingung siapa yang kira-kira mewarisi kitab-kitab keberatan. Keliling di Darussalam, dilihatnya ada pemuda, orang lain sudah di luar jadwal pelajaran, ada yang main, ada yang makan. Dilihatnya ada 1 orang baca kitab aja. Kata Abah Anang Syarina Arif, ini nanti mewarisi ilmu.
panggil, Ikam siapa? Ulun anaknya ini. Oh ternyata Ikam masih keluarga. Sudah, mulai malam ini setiap sore datang ke rumah. Nah mulai malam itu beliau belajar. Tapi jalan batis, mulai keraton ke Kampung Melayu. Nah, jalan batis. Jadi kadang-kadang kata guru belajar satu kitab sambil menguruti perguruan. Kadang-kadang pernah kata guru kelewati, kan kelihatan sudah mengaruh. Guru anak salam sudah ngorok, dilewati. Nah, pas sudah dibaca, jadi dia. Artinya tidak tidur. Guru anak salam sampai 2 tahun pulang pergi Kampung Melayu jalan. Nah setelah 2 tahun, waktu itu tahun 1959 Guru Abdul Qadir Hasan berhenti, bukan meninggal, berhenti daripada Ketua Darussalam, diserahkan kepada Guru Anang Sarani Arif. Nah, setelah 2 tahun pulang pergi jalan kaki, baru ketika itu pulang dari rumah beliau, kata Guru Anang Sarani Arif, nah diberi duit beli sepeda. Karena waktu itu umur beliau sudah 17 tahun, baru sudah tinggi kan, bisa pakai sepeda, beli sepeda. Kata guru waktu itu beli sepeda kalau kada salah mereknya Hercules zaman Bahari. Nah beli sepeda sampai akhirnya setahun 2 tahun, dilihat lagi pas mau pulang diantar ke pintu, ternyata loh sepedanya ada berlampu Pak, ada naik lagi, kasih duit, nah tukar lampu. Besoknya sekalinya masih belum terang. Kenapa? Kada menyala, kata guru antara. Semalam tuh duitnya cukup gasan lampu, dinamonya kan ada, dikasih duit lagi nang terjadi. Nah mulai malam besoknya hanya berlampu. Nah ini betul-betul sayangnya Guru Anang Sarani kepada beliau, karena ini cagaran mengganti. Nah sampai tahun 61 beliau itu lulus dari Darussalam. Nah lulus dari Darussalam, lulus juga belajar dengan Guru Anang Sarani. Bukan masalah enggak, karena waktu itu Guru Anang Sarani sudah ngomong semua ilmuku sudah habis. Itu lulus Darussalam. Nah ketika itu baru kehidupan beliau itu berubah. Kenapa? Dulu 7 tahun yang lalu ada nenek kakek daripada mama beliau ini, itu ada bisi berlian. Ketika mau pergi ke Solo, diberikan kepada abahnya guru. Nah ini aku tidak bisa meninggali yang lain, ini aja lagi, Ikam putar, jalankan. Habis itu pergi ke Solo. Nah setelah 7 tahun pulang, sudah tua pulang. Nah ketika pulang dibawa oleh guru, abahnya guru ini. Nah ini catatannya, ini barang yang belum laku, ini duitnya, ini catatannya, ini sisa barang. Bingung si anak kecil nih, merinanya mamanya beliau, loh ini bahari ini sudah memang ku berikan gasan ikan supaya ikan putar buat modal ikan sudah. Loh pian tidak ada ngomong, gak usah ini berikan, jadi ku simpan aja. Ini jujurnya orang. Nah ini sudah ambil. Nah di situ mulai sudah kehidupan beliau itu berubah. Baru abahnya guru beli tanah, ya tanah yang di depan Masjid Darul Aman, Langgar Darul Aman itu tanah. Kenapa? Karena rumah yang ditinggalin rumah warisan, tidak berhak dia tinggal situ, cuma hak pakai aja, mukar tanah. Nah di situ mulai bisa, ibaratnya yang dulu tidak pernah dapur itu tidak bisa masak, mulai bisa beli beras, mulai bisa ya, beli kayu untuk bangun rumah. Dan abahnya Sidin Sorong yang bertukang dengan bantuan orang lain. Nah ini mulai kehidupan beliau berjalan. Dan ketika itu bulan Ramadan, beliau sudah lulus, dipanggil oleh guru-guru Tuha, termasuk Guru Abdul Qadir Hasan, Guru Anang Sarani Arif, dipanggil untuk membantu mengajar di Darussalam karena sudah lulus. Tapi ketika dapat tawaran ini beliau tidak langsung terima. Ulun mau bermusyawarah dengan abah mama dulu. Nah, ketika dikisahkan kepada orang tua beliau, kata orang tua beliau apa? Selama ini ikan makan aja, kalau makan bebaju kayak orang bebaju juga. Nah artinya apa? Nah, artinya jangan mengajar untuk mencari pakaian, mencari makanan. Sudah, hanya beliau mengajar sudah. Nah, mengajar. Nah, ketika itu waktu dikisahkanlah abahnya guru selama 4 bulan itu banyak orang mengatakan bahwasanya beliau itu rancak meranyau. Si Haji Abdul Ghani itu rancak meranyau, dipadakan orang sakit apa kan? Jar guru itu bukan sakit, karena waktu itu Abah Sidin itu langsung dalam bimbingan Datuk Karampaya. Orang-orang Bahari lah, orang-orang Bahari itu kayak gitu aja tapi ulama. Nah, sama arwah kaya itulah Haji Abdan. Itu kata guru bahwasanya beliau itu bertoko, tapi menutupi kealiman beliau dengan toko. Tapi kalau orang wabah itu menutupi
khususiyat beliau dengan apa? Dengan mengajar, tiap hari mengajar. Nah, orang-orang Bahari memang kayak itu. Nah, jadi sampai 61 itu kehidupan beliau mulai berubah sudah. Ibaratnya baju bisa nikah. Ibaratnya kopiah itu bisa jual yang kada bergunting lagi. Ibaratnya digunting, dikilim, jahit, digunting, dikilim, jahit. Makanya ditukarkan abah beliau tuh yang tinggi. Jadi sudah buruk, gunting, kilim, jahit, sampai pendek. Nah, itu karena memang kehidupan miskin lah. Nah, sampai akhirnya beliau mengajar ke Darussalam. Nah, jadi guru pak. Artinya guru pak ini kelas mana kosong beliau masuk. Kelas mana kosong beliau masuk. Nah, ketika itu ada masalah yang mengatakan bahwa masalah niat lah. Masalah niat. Guru sempat mengajar di situ mengatakan bahwa niat itu adalah bukan hadisun nafsi. Kalau mengatakan usul itu bukan niat jadi. Nah, di situ dibantah oleh guru-guru yang tuha bahwasanya sidin ini salah, sesat. Nah, akhirnya beliau beristirahat mengajar. Nah, selama istirahat mengajar beliau di mana? Andakannya di Langgar Darul Aman, berkhalwat di situ selama 6 bulan. Nah, 6 bulan itu beliau hafal Al-Qur'an. Nah, selama 6 bulan itu beliau menghafal Al-Qur'an dan hatam. Nah, baru ketika sudah ada dipanggil lagi oleh guru-guru yang seperti Guru Semang, Guru Anang Sarin Arif. Nah, baru beliau diantar ke Bangil untuk belajar. Artinya ke Jawa lah untuk mencari, dipadakan beliau ini garing mencari untuk supaya ada yang dimuhkan. Nah, sampai di Bangil bukan garing, memang beliau ini lagi dalam keadaan taroki, lagi naik derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu belajar di Bangil diantar ke mana? Tempatnya Hamid Pasuruan. Nah, kata Hamid, nyamannya itu bila orang Banjar yang mengajar tuh orang Banjar juga. Kalau misalnya orang Banjar yang mengajar Jawa agak kurang rasuk. Nah, akhirnya diserahkan kepada orang tua kita sampai akhirnya beliau jadi orang yang luar biasa besar kan. Dan semua guru beliau itu seperti Guru Anang Sarin itu semuanya mengatakan ketika satu guru dulu lah, Guru Anang Sarin Arif. Sampai guru itu mengatakan habis sudah ilmuku baru pindah ke Bangil. Di Bangil mengatakan habis sudah ilmu hanya pindah ke Syed Amin Qutbi. Sampai Syed Amin Qutbi mengatakan habis ilmu hanya beliau pulang. Nah, ini artinya betul-betul satu guru habis dulu sini, habis ini habis lagi. Artinya tidak bercabang. Nah, jadi memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ya pelajaran tadi ya harus dalam pemeliharaan lah. Saya kata Guru Anang Ilmi tadi, di rumah pun ada pun satu pelihara pun. Artinya di rumah itu ada satu pelihara. Ketika sudah melanggar ini habis-habisan tuh lah. Artinya ngaji ya dilihat dari jauh sampai betul-betul masuk ke tempat gurunya hanya ditinggal. Nah, ini betul-betul dalam pemeliharaan yang sempurna. Nah, sampai akhirnya beliau ketika sekolah dalam riwayat adalah ketika beliau kelas 1 Sanawi itu beliau itu hampir jarang dapat nilai 9. Nah, maksudnya 10 terus. Hampir jarang dapat nilai 9. Artinya nilainya 10 terus. Kenapa? Karena beliau itu ketika ujian malamnya itu sudah dimimpi soal yang bakalan keluar. Dan itu pun ada amalannya. Tapi kan dosa gini padahal Pak. Artinya supaya kita ada amalannya dibaca anak guring nanti dilihatkan. Nah, ketika itu beliau ini saking pintarnya, ada sebagian kawan-kawan beliau yang tidak suka mengatakan, "Ikam ini alim benar sudah aja." Taulah, abahku Bang, taulah ngaran abahku. Kan ini aja perkara yang dicari-cari. Ngaran abahku Bang taulah kalau yang alim. Dia tahu abah Ikam ngarannya. Oh, nyambati abah, awas Ikam ya. Nah, pulang dihadang dengan berpuluh-puluh orang. Ada yang bawa duri salak tuh. Ada yang bawa pelepah kelapa, ada yang bawa lading. Nah, akhirnya bulik dikeroyok beliau. Nah, yang dihindari beliau waktu itu jadulnya yang kuhindari cuma lading aja. Yang lainnya sudah habis sudah. Sampai 300 meter hanya beliau bisa melepaskan diri. Masuk ke rumah berdiam. Tidak cerita bahwasanya dipukul. Pas malam tidurnya pindah gelisah, dipegang oleh nenek beliau, panas badannya. Dipanggil tukang pengurutan, dibuka bajunya hanya kelihatan. Nah, tapi beliau tidak pernah walam yujawib, tidak pernah membalas. Nah, ini artinya
termasuk daripada akhlak daripada orang-orang yang soleh. Artinya wa idza husima lam yujawib. Apabila mereka dimusuhi tidak pernah membahas. Nah, makanya kata guru Bahril, ketika dipanggil, amalan yang paling pertama diajarkan adalah apa? Wa ahsin man asa ilai. Berbuat baiklah terhadap orang yang jahat terhadap dirimu. Kalau misalnya lah kata guru, amalan wali itu banyak bisa kita tiru. Baca sholawat kita bisa, sholat tengah malam bisa, bersedekah bisa, berpuasa bisa. Tapi berbuat baik terhadap orang yang jahat terhadap kita itu ngalih. Ini yang paling berat kata guru. Qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu wal ladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Ta'ala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang yang berilmu itu daripada orang yang iman biasa itu beberapa derajat. Sampai akhirnya beliau membuka majelis pertama tidak membuka majelis, beliau cuma mengikut dengan paman beliau yaitu Guru Seman untuk membaca burdah di rumah setiap seminggu sekali lah. Nah, ketika sudah disuruh oleh paman beliau untuk menggantikan mengajar di Mushola Darul Aman, di situ awal-awal pertama. Nah, sampai akhirnya beliau pindah ke Sekumpul dan akhirnya membuka awal-awal pertama di Keraton aja membuka maulid lah. Maulid Habsyi itu pun atas saran suruhan daripada Al-Habib Zain Al-Habsyi. Karena apa? Karena waktu itu Habib Anis masih dalam khalwat. Jadi maulid belum bisa diserahkan kepada cucu daripada Sayyid Maulid. Akhirnya disuruh guru untuk membaca. Sampai akhirnya besar, dipindah tidak muat lagi, baru beliau beli tanah di Sekumpul. Allah Subhanahu wa taala bismillah. Al-Hadini wa Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. اللهم يا الله يا حي يا قيوم رحم الفقراء والضعفاء والمساكين يا هادي المضلين يا فرج الكربة المكروبين يا ناصر المسلمين يا رحمن الرحيم اجعلنا اللهم وإياهم من أولئك المتقين واشفنا بزمرة المقربين وحفظنا من شر الكونين وجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الثقلين آمين والأنبياء والمرسلين بهبة من كان من الفحشاء من شر محمد عليه السلام وبالكل بالأقطاب والأوتاد بجاه خير بجاه نجم بجاه قبر بجاه عبد بجاه واثق الله وبجاه الله في خوارة الله بجاه الله وعلى الله من الحياة وبعد الموت إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم يا عظيم السلطان يا بديع من أحسن يا دائم آمين وصلاة يا خفيضة في جميع سبحان الرجال. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم ووضع عن الشهادة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضل وأنت ربنا حق ونحن عبيدك الرقى وأنت لم تزل ذلك على يوم يسير كل عسير وجبر كل كثير وسر كل فريد ويمن كل فقير ويمخل كل ضعيف ويمأمن كل مخيف يسر علينا. آمين يا الله. اللهم يا من لا يحتاج الى التفسير حاجاتنا كثير وانت عالم بخبير. اللهم انا اخاف منك واخاف من يخاف منك واخاف من لا يخاف